Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang keamanan sistem e-commerce dan sistem pembayaran dengan beranggotakan yang pertama ada Adbir Devgan dengan NIM 1702519015 dan Rahmi Safitri dengan NIM 1702519006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang keamanan sistem e-commerce dan sistem pembayaran. Nah, bagaimana sistem keamanan e-commerce yang baik? Untuk mempunyai sistem keamanan e-commerce yang baik, pertama kita memerlukan hal-hal seperti berikut, yaitu teknologi yang baru, kebijakan dan prosedur organisasi, dan standar industri dan undang-undang pemerintah. Nah, adanya keamanan kepada e-commerce ini tentunya untuk menghindari ancaman-ancaman dari ancaman yang ada pada sistem e-commerce. Seperti pertama yaitu pencegatan data, pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah. Kedua adalah pencurian data terhadap orang yang tidak bertanggung jawab. Ketiga adalah kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui. Keempat adalah akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain. Nah, solusi dari ancaman-ancaman ini pertama yaitu adalah enkripsi. Enkripsi itu adalah metode penyandian suatu pesan atau data yang terkirim melalui jaringan publik dengan menggunakan kunci-kunci tertentu. Kedua adalah autentifikasi, yaitu melakukan verifikasi terhadap identitas pengirim dan penerima. Ketiga adalah firewall. Firewall ini menyaring serta melindungi lalu lintas data di jaringan atau server. Nah, sekarang kita ke tipe transaksi e-commerce. Nah, di tipe transaksi e-commerce itu, pertama ada online consumer. Online consumer ini, atau kita bisa sebut dengan pembeli online ini, dia mengakses online store melalui internet service provider. Nah, online store-nya ini pastinya kepunyaan dari pedagang online. Nah, di situ terjadi transaksi jual beli yang dimana transaksi jual belinya itu dilakukan di online store. Nah, untuk transaksi pembayarannya bisa dilihat di situ di tengah-tengah tanda panah online store ke database server. Itu ada tanda panah ke atas yang menunjukkan customer credit bank dan merchant bank. Nah, sistem pembayarannya itu gampangannya itu seperti mentransfer uang ke bank yang lain. Jadi bila Anda ingin membeli suatu barang secara online, itu kalian mentransfer uang tersebut ke bank dari penjual tersebut. Gampangannya seperti itu. Nah, setelah transaksi dilakukan dan transaksi pembayaran setelah dilakukan, data-data yang setelah disimpan itu di keep di database server dan dikirimkan ke warehouse atau pergudangan. Dari pergudangan tersebut, barang yang dipesan akan dikirim atau shipping ke online consumer tersebut atau pembeli online yang tadi. Nah, sekarang kita ke ancaman-ancaman lain pada sistem e-commerce. Pertama itu ada sistem penetration. Sistem penetration itu orang-orang yang tidak berhak melakukan akses ke sistem komputer dapat dan diperbolehkan melakukan segala sesuatu dengan keinginannya. Nah, kedua ada authorization violation, yaitu pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang ilegal yang dimiliki seseorang yang berhak mengakses sebuah sistem. Habis itu selanjutnya adalah planting. Planting itu memasukkan sesuatu ke dalam sebuah sistem yang dianggap legal, tapi belum tentu legal pada masa yang akan datang. Habis itu ada communication monitoring. Communication monitoring ini yaitu seseorang dapat memantau semua informasi rahasia dengan melakukan monitoring komunikasi sederhana di sebuah tempat pada jaringan komunikasi. Selanjutnya adalah communication tampering.
communication tampering ini segala hal yang membahayakan kerahasiaan informasi seseorang tanpa melakukan penetrasi, seperti mengubah informasi transaksi di tengah jalan atau membuat sistem server palsu yang dapat menipu banyak orang untuk memberikan informasi rahasia mereka secara sukarela. Habis itu selanjutnya adalah denial service. Nah, denial service ini menghalangi seseorang dalam mengakses informasi, sumber, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Dan selanjutnya, yang terakhir yaitu repudiation, yaitu penolakan terhadap sebuah aktivitas transaksi atau sebuah komunikasi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sekarang kita ke public key cryptography. Nah, public key cryptography yang biasa disingkat PKC ini juga dikenal sebagai kriptografi asimetris. Jadi, kriptografi asimetris adalah sebuah kerangka kerja yang menggunakan kedua kunci pribadi dan kunci publik, dan tidak sama dengan satu kunci yang digunakan oleh kriptografi simetris. Kegunaan kunci ini berpasangan memberikan PKC sebuah karakteristik dan kemampuan yang unik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan tantangan yang terdapat di teknik kriptografi lainnya. Jenis kriptografi ini sudah menjadi elemen yang sangat penting dalam keamanan komputerisasi modern, yang juga komponen kritis terhadap perkembangan ekosistem atau uang. Nah, sekarang kita ke kegunaan PKC dalam membuat tanda tangan digital. Secara mendasar, tanda tangan digital itu adalah sebuah hash yang dibuat menggunakan data pada pesan. Nah, pada saat pesan tersebut dikirimkan, tanda tangan digital tersebut dapat diperiksa oleh penerima menggunakan kunci publik pengirim sebagai sebuah cara untuk mengotentikasi sebuah pesan dan memastikan bahwa pesan tidak dirubah. Nah, jadi sebuah rangkaian bit yang digunakan untuk mendeskripsi sebuah informasi itu kunci enkripsi. Nah, kalian bisa baca di sini kunci rahasia yang dapat berupa angka, word, atau rangkaian huruf acak diterapkan untuk teks dari pesan untuk mengubah konten dengan cara tertentu. Hal ini mungkin sederhana seperti penggeseran setiap huruf jumlah tempat abjad, itu enkripsi simetris. Nah, suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci dekripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik atau public key dan kunci private atau private key, yaitu kriptografi asimetris. Hash adalah suatu metode untuk memiliki keaslian dari suatu media. Ini bisa diibaratkan sebagai biometric identification digital dari file, folder, atau drive. Fungsi hash sendiri adalah memetakan data digital agar diperoleh hash yang menunjukkan ukuran tepat dari file tersebut. Tanda tangan digital adalah stempel autentikasi elektronik yang dienkripsi pada informasi digital seperti pesan, email, makro, atau dokumen elektronik. Tanda tangan menginformasi bahwa informasi berasal dari penanda tangan dan belum diubah. Otoritas Certificate atau yang biasa disingkat CA dan dalam bahasa Inggris itu Certificate Authority. Jadi otoritas sertifikat adalah entitas yang serupa dengan notaris publik. Entitas ini menerbitkan sertifikat digital, menandatangani sertifikat untuk memverifikasi validitasnya dan melacak sertifikat yang telah dicabut atau kadaluarsa. Di slide 15 ada jaminan tanda tangan digital. Terdiri dari 4. Yang pertama itu ada keaslian. Keaslian itu maksudnya yang menandatangani dikonfirmasi sebagai penandatangan yang asli. Jadi yang menandatangani itu bukan orang lain. Yang kedua itu ada integritas. Integritas itu maksudnya konten yang ditandatangani belum pernah diubah atau diotak-atik sejak ditandatangani secara digital.
Yang ketiga itu ada non-repudiasi. Maksudnya itu membuktikan pada semua pihak mengenai asal konten yang ditandatangani. Nah, repudiasi ini biasanya mengacu pada tindakan penandatangan yang menyangkal keterkaitan apapun dengan konten yang telah ditandatangani. Yang keempat itu ada notarisasi. Notarisasi itu maksudnya tanda tangan di file Microsoft Word, Excel maupun PowerPoint diberi stempel lalu pada saat tertentu atau keadaan tertentu, dan dia itu memiliki validitas notarisasi. Terus di slide 16 ini ada kriteria tanda tangan digital. Yang pertama itu tanda tangan digital yang valid. Maksudnya itu dia mempunyai keaslian. Keasliannya itu orang yang menandatangani itu asli. Yang kedua itu sertifikat yang terkait dengan tanda tangan digital masih berlaku. Jadi sertifikat yang ditandatangani itu nggak boleh kadaluarsa. Yang ketiga itu orang atau organisasi yang menandatangani atau yang disebut penerbit itu orang yang terpercaya. Yang keempat itu diterbitkan untuk penerbit yang menandatangani oleh otoritas sertifikat terkemuka. Di slide ke-17 ini ada public key infrastruktur. Pengertiannya itu dia merupakan kerangka kerja untuk membuat sebuah metode yang aman untuk pertukaran informasi berdasarkan kriptografi kunci publik. Nah, yang biasa disingkat PKI itu dia punya peran penting dalam e-commerce ini karena dia itu merupakan lembaga independen yang dipercaya sebagai penyelenggara public key tersebut. Lembaga ini juga dikenal dengan sebutan Lembaga Sertifikasi Authority atau yang biasa disingkat CA. Nah, di slide 18 ini ada pengertian dari firewall. Firewall itu sistem keamanan untuk mengelola dan memantau trafik masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan atau security rules yang sudah ditentukan. Nah, selain untuk mengelola dan memantau trafik masuk dan keluar, firewall ini punya fungsi yang pertama itu ada melakukan autentikasi terhadap akses. Yang kedua itu melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Yang ketiga, mengatur dan mengontrol lalu lintas. Nah, di slide ke-20 ini ada jenis firewall. Yang pertama itu ada personal firewall, yang kedua itu ada network firewall, yang ketiga filtering firewall, dan yang keempat itu proxy server. Nah, di slide ke-21 ini ada payment system atau sistem pembayaran. Pengertiannya itu adalah cara melakukan transaksi atau membayar barang dan jasa melalui media elektronik tanpa menggunakan cek atau uang tunai. Biasanya payment system ini disebut juga dengan sistem pembayaran elektronik atau sistem pembayaran online. Jenis payment system ini punya dua jenis. Yang pertama itu ada pembayaran cash sama pembayaran kredit. Pengertiannya itu pembayaran cash adalah pembayaran yang dilakukan pada saat terjadinya penyerahan barang dari penjual kepada pembeli atau pada saat terjadinya transaksi jual beli. Nah, kalau pembayaran kredit itu pengertiannya adalah pembayaran dilakukan selama beberapa waktu setelah penyerahan barang dari penjual kepada pembeli. Biasanya itu dia punya jangka waktunya tersendiri. Manfaat payment system yang pertama itu ada universal, aman, efisien, dan tak terbatas. Universal itu maksudnya sistem transaksi yang dilakukan itu mudah dan dapat dilakukan secara universal. Yang kedua itu ada aman. Aman itu maksudnya keamanan dari transaksinya itu lebih terjaga dibandingkan dengan melakukan transaksi secara cash. Yang ketiga itu efisien. Efisien itu maksudnya penggunaan waktu dan tenaga menjadi lebih simpel dan efisien. Yang keempat itu ada tak terbatas, yaitu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, di slide ke-24 ini ada pihak yang terlibat dalam payment system. Nah, pihak yang terlibat dalam fasilitas e-payment ini yang pertama itu ada pihak pembeli. Pihak pembeli itu yang melakukan pembayaran dengan metode e-payment. Yang kedua itu pihak penjual. Jadi penjual itu yang menerima e-payment. Yang ketiga itu ada issuer atau lembaga bank atau lembaga non-bank. Yang keempat itu ada regulator. Regulator itu pihak pengontrol regulasi. Biasanya dia ini tugasnya mengawasi dan mengatur proses e-payment. Nah, yang biasa melakukannya itu adalah pemerintah. Electronic Bill Presentment and Payment atau yang biasa disingkat dengan EBPP adalah layanan yang memudahkan pengguna jasa ke pelabuhan dalam melakukan pembayaran tagihan melalui channel elektronik yang terintegrasi dengan billing system. Di slide ke-26 ini ada fitur Electronic Bill Presentment and Payment atau yang bisa disingkat dengan EBPP. Yang pertama itu ada online payment. Online payment ini pembayaran yang dilakukan secara online, bisa melalui channel ATM, mobile banking, internet banking, teller, dan lain-lain. Yang kedua itu ada auto flagging. Auto flagging itu artinya penanda otomatis,
tugasnya itu dia menandai status pembayaran menjadi lunas di sistem operasional biller secara otomatis. Yang ketiga itu ada auto JKM. JKM itu adalah jurnal kas masuk. Jadi di sistem ini keuangan biller secara otomatis pada saat pemindahan dana untuk pengakuan pendapatan. Yang keempat itu ada web recon atau e-recon. Jadi web recon ini rekonsiliasi berbasis web. Di slide ke-27 ini ada manfaat electronic bill presentment. Yang pertama itu ada keamanan dan kenyamanan bertransaksi. Yang kedua, pengguna jasa tidak perlu datang ke pelabuhan untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga, memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna jasa. Yang keempat, meningkatkan kecepatan waktu pemrosesan terkait billing dan pembayaran. Yang kelima, mengurangi resiko uang palsu. Dan yang terakhir, proses pemantauan dan pengawasan yang lebih baik. Nah, di slide yang terakhir ini ada channel. Terdiri dari 3. Yang pertama itu ada EDC. EDC itu pembayaran jasa ke pelabuhan melalui mesin EDC yang terintegrasi dengan billing system dan auto rekonsiliasi untuk pengiriman jurnal. Yang kedua itu ada host to host. Host to host itu pembayaran melalui channel perbankan seperti internet banking, mobile banking, ataupun ATM yang sudah terintegrasi dengan billing system. Yang ketiga itu ada auto collection. Layanan auto collection ini merupakan saluran distribusi elektronik yang membantu pengguna jasa dari biller untuk melakukan aktivitas terhadap rekeningnya.